Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seko ngalas dombening gelas kopi semi Donorjo. Oke, kali ini kita mau cerita sedikit tentang sejarah. Pak. Sejarah ya. Sejarah dari zaman dulu kopi semi, Mbah Semi tentunya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yaitu oleh Mbah Subur. Monggo, Mbak, saged di nopo? Bisa diceritakan sejarah dulu Mbah Semi niku seperti apa? Oh, ya, memang Mbah Semi itu dulu kalau di desa itu dinamakan insinyur pertanian di desa. Insinyur Mbah Semi Mbah itu Semi niku. di desa Donorjo Kadepan ini memang dulu dikenal insinyur pertanian di Donorjo Kadepan. Itu bagi orang desa. Dan belum betul kenal di apa? Di Luar ngeten niku. luar. Di luar. Belum dikenal. Insinyur lebih ke kopi napa Ya, semua? segala-galanya pertanian bukan hanya kopi saja. Nggih. Ya dari kopi terutama cengkeh. Nggih. Cengkeh. Ya cengkeh dulu memang Mbah Semi itu pertanian dia yang pertama menanam cengkeh itu Mbah Semi dulu-dulunya. Karena Mbah Semi itu membeli cengkeh, biji cengkeh itu dari KUD. Dari KUD. Dari KUD. Jadi bibit unggul dari KUD. Itu cengkehnya. Yang paling dulu yang namanya Mbah Semi itu memang benar-benar insinyur pertanian dan dia memang ketua pertanian Donorjo. Wis, mantap. Itu ya sungguh-sungguh betul-betul bukan hanya sejarah, hanya cerita, itu Ya. ada buktinya. Ada buktinya ya, ada Ya. kisah nyatane niku. Ya. Memang begitu. Maka sekarang ini diteruskan dari cucunya ya. Cucu Mas Pangat. Niki nggih, Pak Pangat nggih, cucu. Ya, Pak Pangat. Nah, dulu Mbah Sumirjo. Lalu Mbah Sumirjo itu sudah meninggal, lalu digantikan oleh Pak Mujiwiono. Nah, Pak Mujiwiono ini sudah meninggal, tidak ada, diteruskan oleh Pak Supangat, suaminya Mbak Sukirmi. Nah, begitu sejarahnya. Oh, begitu nggih. Jadi bukan hanya omong kosong dan hanya apa namanya itu abal-abal, memang betul-betul Mbah Semi itu insinyur pertanian dulu-dulunya itu. Jadi pertanian apa saja? Kopi, cengkeh, dan lain-lain. Wis banyak ya. Ya mantap. Itu dari tahun berapa, Mas? Dari tahun berapa nih? Kalau tidak salah ya 60. sekitar 40-an 3. Wes. Berarti mainan Pak. Merdeka Indonesia. Ya, Sebelum merdeka. Oh, sebelum merdeka. sudah ada Sebelum kopi. merdeka sudah ada. Sudah ada kok, sebelum merdeka sudah. Yang terkenal di Donorjo itu dulu-dulunya nenek moyang yang dulu itu penghasilan yang terutama itu memang kopi. Jadi kebutuhan apa saja umpama akan membuat rumah ya, nanti kalau ada hasil kopi akan apa mantu ya, kalau ada kopi akan supitan anak-anak itu nanti kalau ada hasil kopi. Jadi dulu-dulunya memang Donorjo Kadepan ini yang diandalkan kopi. Maka ini kebetulan sekali sudah ada generasi penerusnya yaitu Mas Pangat dan Mbak Sukirmi. Itu betul-betul tidak bohongan. Jadi ada saksi nyata. Ada ceritanya ya. Ada cerita. Karena saya ya setua-tuanya sudah tua, kira-kira saya lahir 39 kalau tidak salah. 39 ini sudah 2000 berapa ini? 2023. 2023. Jadi sekitar umur saya itu berapa itu? Berapa? Tentunya banyak ya, Pak. Jadi tidak omong kosong lah. Nggih, betul.
begitu ceritanya. Ini hanya sejarah apa? Berarti sejarah. dari Kabupaten Projo, berarti niku penghasil pertama kopi niku berarti ada di Donorjo. Donorjo. Bentar. Gitu. Monggo Pak tanggapannya Pak tentang kopi Donorjo pertama asli kan teng Mbah Semi. Iya. Nah, Bapak kan sebagai cucunya. Ya. Ya, Mantap banget. ya saya selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu generasi Kopi Semi itu generasi ketiga. Jadi saya dengan namanya Kopi Semi itu yang alhamdulillah sekarang itu udah booming di mana-mana antara dari daerah dari dalam dan sampai luar negeri. Mudah-mudahan ya seperti itu ya. Mudah-mudahan. Jadi saya cerita itu juga saya senang sekali ini kedatangan namanya Mbah Subur kali itu karena anaknya itu Mbah Subur sebenarnya namanya Mbah Mbah Sarto Utomo. Sarto Utomo. Nama aslinya Tukino begitu. Ya. 3 nama ya, Pak. Ya, 3 nama asli Tukino. Nggih. Ya sesudah dewasa itu dinamanya Sarto Utomo. Nama ketiga Mbah Subur itu Subur. karena saya anak-anak yang namanya Subur. Ya ini saya sangat senang sekali ini kedatangan dan ini biasa nih kalau acara malam kayak gini di sini juga saksi-saksi hidup dan ini cerita hiburan gendut rosok bahasa Jawanya itu Ki. Jadi ini hiburan Kalau orang zaman sekarang tani podcast gitu loh. gitulah Pak Yo. Zaman Ya. sekarang podcast, nah kalau kita itu ya gendu-gendu roso. Nah, ini saksi salah satu saksi hidup yang dulu itu ngabdi apa sih Mbah? Sebenarnya kan saya juga pengen tahu sebenarnya gimana dulu itu Mbah Semi sosok hidupnya seperti apa karena saya juga karena generasi ketiga dengan umur yang jauh dari Mbah ya Mbah ya. Iya. Jadi saya senang sekali ini mengulas masa lalu. Nah, masa Betul, lalu betul, itu gimana sosok Mbah Semi karena Mbah Semi itu kalau saya baca dan saya ini ada ditinggali sertifikat ibaratnya yang itu bukti-bukti sejarahnya itu saya berpatokan dengan ini. Wah kebetulan ini sama Mbah Subur itu saksi benar-benar saksi hidup yang dulu itu cara pertaniannya seperti apa, cara kehidupannya gimana, sosok Mbah Semi sendiri gimana karena ya juga banyak di sini mbah-mbah itu masih senang dengan maskot. Kenapa ini mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa dinamai nama Semi. Semi itu dari nama tokoh yaitu Mbah Semi. Karena saya itu menyosokkan seorang yang ibaratnya itulah sosok-sosok orang yang minimal itu yang menjadikan maskot kita itu ya orang yang berprestasi di tingkat kabupaten lah seperti itu. Dan waktu itu juga saya senang cerita-cerita dari dengar dari saksi-saksi alhamdulillah Mbah masih sugeng, masih sehat. Hiburannya ya seperti ini, hiburan dari kebon, capek sedikit yang ngopi, kopinya hasil dari Kopi tanaman lokal. dulu, tanaman lokal yang notabene sama warga itu ya inilah sebenarnya kopi yang asli dari keluar dari tanaman sini diolah sampai ini lah cerita sedikit nih tentang dulunya itu generasi Mbah Semi itu dulu itu Mbah Semi itu masih menjualnya itu berbentuk beras kalau kata orang sini yaitu bin gitu ya. Nah, terus keturunan dari kedua yaitu Mbah Mujiwiono Mbah Mujiwiono itu masih generasi bin tapi waktu itu masih sudah meninggalkan itu di sebelah itu ada mesin itu mesin tua yaitu waktu itu dulu belum sempat jalan karena dulu itu ya maklum karena di itu ada mesin tapi untuk teknologinya belum bisa memakai lah bahasanya seperti itu. Nah saya jadi generasi ketiga itu jadi sekarang sudah sampai ke produk jadi saya dari kopi bin dari kebun sing sekengalas sampai gelas itu bener-bener ini sudah sampai gelas bener dan alhamdulillah ini banyak dikenal oleh warga sekitar, banyak dikenal dari dalam dan luar negeri ya mungkin dari salah satu YouTube di kopi sendiri mungkin sudah ada Pak Menteri pun sampun kerso berarti ini sama nih ya, minuman Pak Menteri juga alhamdulillah ini juga diminum untuk orang-orang sini gitu lah. Ini untuk mengembalikan tentang inilah ternyata kekayaan alam desa itu luar biasa gitu ya. Gitu.
Ya itu mungkin saya tanya lagi sama Mbah ini cerita-cerita gimana sih Mbah Mbah Ya, Semi ya. sendiri itu ya itu pengen tahu kita kan ya. Ya, betul sekali. Kalau menurut Mbah Subur nih, sesosok Mbah Semi dulunya itu gimana? Baik, terus sering ngajak kelahan, bantu-bantu anu kopi atau gimana itu Mbah? Oh ya, memang Mbah Sem itu sosoknya baik sekali. Baik sekali. Satu kali memang dia itu pimpinan dusun Katerban, namanya Kami Tuwo dulu. Kami Tuwo. Kalau sekarang dinamakan Doko. Oh, Kalau dulu dinamakan Kami Tuwo. Memang dulu Mbak Sem itu pimpinan desa Katerban, keteban. khususnya dusun Dusun, Katerban. nggih, kepala duku nggih. Dia memang yang yang dulunya yang dinamakan dihargai atau kalau tembung dulu disembah-sembah itu hanya Mbah Semi. Karena Mbah Semi itu memang sosoknya sosok namanya orang tua, disiplin dan tekun, welas asih pada lingkungan sekitar Nggih. untuk untuk hidup sehari-hari orang sekitar hanya larinya ke Mbah Semi. Dulu-dulunya memang Nggih, begitu. nggih. Maka dulu itu orang tua Mbah Semi memberi nama Semirjo. Semirjo adalah Semi itu tukul, Rejo itu sugih. Kalau itu bahasa Jawanya. Jadi sugih tukulan. Sugih tukulan berarti kalau dinamakan sekarang ya tumbuh beberapa ilmu apa saja, ilmu pertanian, ilmu ya apa saja yang dikarang oleh Mbah Semi itu tentu jadi dan baik dan disegani oleh orang sekitar. Karena dulu masalah pengairan, masalah jalan, masalah bangunan rumah, masalah lain-lain itu yang diutamakan adalah tanya kepada Mbah Semirjo. Dulu-dulunya itu sejarah setahu saya sesudah saya sendiri dapat mengimpor ilmunya Ilmu. Mbah Semi. Nggih. Nyecep Oh. ilmu gitu ya. Berarti dulu Mbah Semi niku dapat apa nggih? Ilmu dari kopi niku dari mana? Autodidak berarti nggih. Belajar sendiri. Ya dulu-dulunya ya memang Mbah Semi itu ya kira-kira karena memang dia itu orangnya itu Pinter, cerdas, banget. pandai, Oke. ngarang apa saja itu kalau Mbah Semi itu bisa Iya. dulu. Oh, oke. Maka selanjutnya itu lalu diteruskan sesudah Mbah Semi meninggal itu masalah kopi ini, Nggih. masalah kopi dan cengkeh itu diteruskan oleh Pak Muji Wiono. Itu sesudah diteruskan Pak Muji Wiono itu lalu ada namanya peremajaan kopi. Peremajaan kopi adalah sambung itu kopi sambung mencari yang bibit unggul lalu di kopi itu dipangkas disambung dengan bibit unggul supaya produknya itu lebih baik daripada yang kopi lokal dulu. Itu penerusanan Pak Muji Wiono. Nah, sehingga waktu ini sekarang diteruskan oleh cucunya yang namanya Pak Mangat dan Mbak Sukermi. Alhamdulillah saya masih dapat menikmati dan merasakan kopinya yang sekarang ini disebarkan di dunia luas. Dunia luas. Internasional. Alhamdulillah saya masih bisa merasakan dan kalau nanti ada saya punya sendiri saya jual ke sini. Masih menikmati lah. Itu. Pak Pangat, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai Mbah Semi, sesosok insinyur
dulunya adalah insinyur kopi lebih tepatnya gitu. Ya, kalau misalnya kadang saya dengan cerita itu sangat senang soal ini, kalau diteruskan ini panjang lebar banget dari sosok Mbah Semi itu. Dan waktu itu juga katanya kendaraannya Mbah Semi itu waktu itu kendaraannya kuda, Mbah. Kuda. Nah, Betul, kuda. kuda itu kuda namanya siapa yang dulu itu ibaratnya pekatiknya atau yang ngarit yang ngurus itu siapa aja, Mbah? Oh, Terus yang ngurus kebun kopi kayak gitu ya siapa gitu ya, Mbah ya. ya kalau yang ini yang saya ingatkan saya ingat adalah yang ngurus kebun-kebun itu ya orang-orang sekitar yang dulu itu hidup satu rumah di tempat Mbah Semi. Karena dulu itu Mbah Semi itu memang namanya anggotanya kerja itu banyak sekali. Satu rumah itu tidak hanya 10 atau 20, kadang sampai 25 itu satu rumah. Jadi anggota kerja itu banyak sekali. Mbah Semi. Jadi dulu-dulunya memang orang di desa itu, di dusun itu orang yang terkenal. Iya. Jadi tidak bohong lah, tidak Iya, bohong. betul. Ada ceritanya sendiri. Dan dulu masalah kuda itu, Ya. ya memang dulu itu karena belum ada kendaraan dan belum ada jalan yang dilalui kendaraan, belum ada. Belum ada ya, jalan raya Karena belum ada ya. jalan hanya kemarin tahun 80. 80. Ya. Dulu itu memang yang diutamakan itu ya kalau yang bisa membeli itu kuda. Kuda. Tapi kalau Mbah Semu memang punya kuda. Kalau tidak salah Mbah Semu itu kudanya dulu itu tiga. Wes. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang agak kecil sekali. Karena yang kecil-kecil itu nanti untuk anak-anak atau siapa yang berani. Tapi kalau yang besar ya itu untuk Mbah Semi sendiri itu. Itu dinamain siapa, Mbah itu? Kuda. Waktu itu kuda itu. Ah, lupa juga. Wah, udah lama ya, Pak. Udah. Berarti ini ku beli ini di mana nih, Mbak? Zaman dulu itu kuda. Ya kuda itu belinya ya di Pasar, masih ada di pasar. pasar Purworejo. Oh, pasar Karena Purworejo. memang Mbah Semi itu kan pedagang. Mbah Semi itu pedagang kerbau, pedagang kambing, ya juga pedagang kuda. Udah. Jadi Mbah Semi itu dulu memang pedagang. Jadi istrinya ya namanya Mbok Sur, ya juga pedagang sembako sepenuhnya. Jadi orang belanja apa saja datangnya ke sini semua. Pak, mantap Jadi banget, memang dulu itu begitu sejarahnya. Oke, yuk pedagang, ternak, sama pertanian gitu. Pertanian. Dan kopi, cengkeh. Sekaligus Pak Dukuh juga ya. Pak Dukuh, kepala dusun. Nah, iya, kepala dusun. Sudah Pak Wangat, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini cerita Iya, Coba tanya lagi. Mungkin besok nanti akan kita lanjut, Kalau saya ya. bisa menjawab, saya jawab. Tapi kalau saya tidak bisa menjawab, ya. Mungkin kalau ini rame Pak bisa tembus sekitar 1000 view. Nanti kita akan buat part 2 Pak. Setuju Mbak? Wah, setuju. Jelas. Setuju. Jadi jangan lupa ya, kalian semua tonton channel Kopi Semi ya. Yang ini nanti akan kita lanjutkan lagi untuk Gendu-Gendu Roso. Nah, malam ini kita sudah berbicara mengenai cerita singkat tentang sejarah Mbah Semi zaman dulu yang apa ya, Mbah? Insinyur nopo? Insinyur Insinyur pertanian. pertanian. Nah, itu. Jadi beliau sempat bertani kopi, lalu cengkeh, lalu juga beternak gitu. Ya, beternak. kuda. Nah, seperti itu. Ya sudah, mungkin ini dari kami ya. Ada yang mau di ini lagi?
Sudah. Sudah, Ya, nanti cukup. untuk dilanjutkan Cukup. lain waktu lagi. Iya, Mungkin iya, dari penonton dari segala penjuru Ya. barangkali ada pertanyaan atau masukan atau boleh. masukan kita Bisa langsung gini. komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Seko ngalas. Tuh Tumbing gelas kopi semi. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.